Ada 3 front ya tentang air di Jakarta ini. Satu adalah di tepi pantai, yang itu muncul banjir akibat rob, air laut yang meninggi, permukaan tanahnya rendah. Yang kedua adalah air yang datang dari pegunungan masuk ke dalam kota. Dan kita satu-satunya kota di Pulau Jawa yang dilewati 13 sungai alami. Ini front yang kedua. Front yang ketiga adalah hujan lokal. Jadi gunakan indikator objektif saja. Satu, curah hujan. Curah hujan itu sangat menentukan terjadi banjir dan tidak. Kalau Anda mendengar peristiwa gempa bumi, lalu orang tanya berapa skala Richter. Oke, kalau skala Richternya rendah dan gedungnya pada hancur, berarti gedungnya nggak benar nih bangunnya. Tapi kalau skalanya 9 skala Richter, oke, maka gedung runtuh ya memang 9 skala Richter. Betul tidak? Kalau hujan ada yang tanya begitu. Media Indonesia juga nggak pernah nulis berapa milimeter curah hujannya. Cuman foto aja. Banjir. Loh, kalau Anda punya gelas kapasitasnya 200 mili, Anda tuang air 1 liter, lalu Anda beritakan gelas ini nggak sanggup menampung, Anda kehilangan objektivitas di situ. Oke, itulah yang sekarang sedang terjadi di Jakarta nih. Kita menghadapi curah hujan yang polanya tidak lagi normal. Tempat-tempat yang tidak biasa kena hujan, Anda lihat Malaysia, jelas ini gimana tuh? Anda lihat bulan Juni di Eropa bisa banjir. Kenapa? Karena kita menemukan pola hujan. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Kapasitas sistem drainase kita untuk hujan lokal adalah menampung 100 mm air hujan per hari. Di kampung 50 mm curah hujan per hari. Jalan-jalan di drainase kampung. Jadi apabila terjadi hujan di bawah 100 mm per hari, tidak boleh banjir. Itu indikatornya. Dan itu yang saya sampaikan pada jajaran, nggak boleh banjir di bawah 100 mm. Tapi kalau hujannya 200 mm, ya pasti banjir. Karena hujannya di atas 100, kapasitas sistem drainase kita adalah 100. Air dari pegunungan. Kapasitas sungai kita untuk menyalurkan air itu 2.300 meter kubik per detik. Ketika air dari pegunungan itu 3.000 meter kubik per detik, ya dia di luar kapasitas sungai untuk mengalirkan. Karena itulah terjadi luapan ke kanan kiri. Ciliwung saja itu kapasitas optimalnya 600 meter kubik per detik. Jadi kalau di Sungai Ciliwung itu naik menjadi 700, 800, pasti luber kanan kiri. Nah, jadi kalau saya ditanya indikatornya untuk menyelesaikan banjir itu satu adalah bahwa bila hujan di bawah 100 mm tidak boleh banjir. Bila di atas itu, maka dia harus kering 6 jam sesudah terjadi, itu sudah berhentinya hujan. Harus dikeringkan, harus disedot. Dan itu yang kemudian jadi pegangan semua jajaran. Dan bila terjadi itu, maka cepat orang akan bisa kembali ke tempat mereka tinggal. Jadi kalau Anda lihat, bandingkan saja dalam 20 tahun terakhir, berapa kali Jakarta mengalami hujan ekstrim. Dan dari hujan ekstrim itu Anda lihat aja berapa lama, berapa banyak orang mengungsi, berapa lama orang bisa kembali ke rumah. Karena ini namanya hujan ekstrim. Dan itu yang sering terjadi akhir-akhir ini. Satu tempat kejadian hujan ekstrim. Nah, kami di DKI Jakarta menyadari bahwa kami nggak bisa intervensi di langit. Nggak bisa intervensi di langit. Jadi kami intervensi di darat nih. Caranya gimana ya? Siapkan tim. Pembagian tugas di semua wilayah, pembagian tugas antar unsur untuk berada di tempat-tempatnya sehingga begitu ada kejadian kita bisa bertindak. Nah, untuk air hujan yang datangnya dari hulu itu disiapkan waduk untuk menampung agar air yang volumenya besar tadi masuknya ke Jakarta tetap dalam batas 2.300 meter kubik per detik. Caranya ditampung dulu di namanya dam kering, dry dam. Dry dam itu kemudian nampung, alirinnya tetap. Tapi kalau tidak ditampung dulu, dibiarkan masuk ke dalam, pasti akan terjadi limpahan karena kapasitas dari sungai kita. Nah, untuk hujan lokal
kita menyiapkan perluasan kapasitas. Karena sistem drainase tadi kan mengalirkan. Caranya bagaimana dengan disiapkan sumur-sumur resapan supaya air itu tidak dikirimkan ke tempat lain, tapi air itu langsung diresapkan ke dalam tanah. Karena itulah kenapa dibangun sumur resapan. Apalagi di tempat-tempat yang secara alami itu berada di dalam, bukan secara alami, asalnya adalah kawasan cekung. Kalau kawasan cekungan itu mengalirkannya akan repot. Coba dicek, Kedoya dulu apa? Rawa. Pasti rendah tempat itu, pasti rendah. Jadi kalau teman-teman bikin saluran, gimana airnya bisa mengalir dengan cepat? Dia harus disiapkan sumur-sumur resapan yang cukup, sehingga tempat cekungan itu airnya tidak harus ditarik keluar, karena harus menggunakan pompa di tempat-tempat begitu. Nah, banyak sekali tempat di Jakarta ini yang semula adalah kawasan cekung. Makanya Jakarta ini penuh dengan tempat namanya rawa, rawa mangun, rawa bebek, rawa bokor, rawa buaya, rawa badak. Ya memang betul, memang rawa. Oh, semula rawa. Karena itulah namanya jadi rawa. Pulau Mas, Pulau Gadung itu kan pulau-pulau itu artinya rawa itu. Cuman diuruk. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari, karena itulah kenapa solusi harus ada. Solusi juga untuk namanya vertikal drainase. Karena sistem drainase kita 100 mm itu nggak mungkin dilebarin semua. Seberapa besar kita bikin got untuk mengalirkan sana sini. Ini teknis, ini bukan politis. Tapi ketika dijadikan ini politis, maka percakapannya nggak lagi objektif. Percakapannya bukan soal bagaimana menyelesaikan banjir, tapi bagaimana saya pro dan kontra. Dan itu yang harus dihindari. Kita sedang berbicara tentang menyelesaikan urusan banjir dengan mengandalkan ilmu pengetahuan. Kalau untuk dari atas ditahan dengan waduk, jelas. Untuk di dalam kota disiapkan vertikal drainase, dipastikan bersih. Yang dari pantai disiapkan tanggul pantai. Itulah strateginya, dan itu harus dilaksanakan. Tidak mungkin bisa selesai 6 bulan, 7 bulan, tapi itu strategi harus dikerjakan, dan itu yang kita kerjakan. Jadi kalau sekarang Anda lihat lintas waktu, alhamdulillah organisasi kita mengalami kemajuan. Kemajuannya bisa dilihat di mana tadi. Pernah hujan paling ekstrim dialami Jakarta dalam sejarah ibu kota. Sejak ada pengukuran 150 tahun yang lalu, hujan paling ekstrim adalah 1 Januari 2020. Pada saat itu, hujannya turun sebesar 377 mm per hari. Terbesar dalam sejarah pengukuran hujan di Jakarta. Apa yang terjadi? Contoh, Halim Perdana Kusuma tertutup 40 cm. Sekarang gimana Anda menjelaskan ke saya Halim Perdana Kusuma? Tempatnya bebas sampah, oke? Ini kawasan angkatan udara, bersih. Tertata, bebas sampah. Ruangannya hijau. Oke? Itu bukan perkampungan padat penduduk. Resapannya banyak gitu. Ada. Kok bisa 40 cm? Ya karena volume hujannya melampaui kapasitas untuk kita bisa nampung. Ini menggambarkan bahwa ketika kita bicara banjir, pertanyaan nomor 1 harus dijawab. Dan menurut saya media memiliki tanggung jawab untuk melakukan public education. Seperti ketika Anda mendengar gempa, pertanyaan pertama, berapa skala Richter? Bukan sekedar foto Halim Perdana Kusuma yang penuh air, tapi bilang loh, hujannya berapa? Begitu hujannya rendah dan banjir, salah kita. Tapi kalau hujannya ekstrim dan banjir, ya memang pasti jadi banjir.